warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Wendari dengan NIM 14215264. Jadi, di sini saya ingin melakukan edukasi perihal pengkonsumsian gula dan garam kepada adik saya. Bisa perkenalkan nama? Nama saya Najwa Harun Issa Febrian. Nah, jadi saya ingin melakukan edukasi lewat online karena kebetulan saya belum bisa untuk melakukan perjalanan balik ke Medan gitu. Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya bertanya terlebih dahulu, Naswa, apakah kamu konsumsi garamnya menurut kamu, garam dan gula menurut kamu udah baik belum? Dan setelah itu kamu konsumsinya berapa banyak sih selama sehari? Nah, kalau menurut saya sih sedang-sedang aja ya kan, karena kan di sini itu cuma pagi doang tuh minum teh, sama itu pun palingan dua setengah sendok gitulah, nggak banyak. Palingan juga dari makanan yang ada 1 sendok kayak gitulah, nggak banyak. Oke. Selanjutnya, yang kamu tahu tuh gula dan garam tuh berasal dari mana aja sih? Dari makanan ya kebanyakan ya, kayak buah-buahan gitu, makanan-makanan, kue-kue. Ya, benar. Oke, jadi izinkan kakak untuk ngelakuin edukasi dulu ya. Nah, gula dan garam itu tuh adalah sebuah hal yang harus ada dalam tubuh kita. Kayak misalnya gula itu karbohidrat sederhana yang memberikan energi bagi tubuh. Tapi kebanyakan gula juga nggak baik karena dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan masalah pada gigi. Terus rekomendasi asupan gula yang baik itu kalau dia untuk per hari itu tuh baiknya 25 gram. Nah, itu tuh sebanyak 6 sendok teh. Kalau dia untuk wanita itu tuh 36 gram. 36 gram itu 9 sendok teh. Nah, itu untuk pria ya. Kan tadi yang misalnya 6 sendok teh itu buat wanita. Tapi 9 sendok teh itu untuk pria. Nah, termasuk gula yang secara alami dalam makanan itu tuh kayak yang Nasa bilang tadi, minuman, dalam minuman, perisa minuman gitu ya. Terus di permen, di kue, dan yang lainnya. Nah, gula alami, tahu kan gula alami terdapat dari mana? Dari mana? Kandungan-kandungan makanannya kan. Iya, gula alami itu ada di buah-buahan, di susu. Nah, kalau gula alami itu tuh nggak perlu untuk dibatasi. Tapi kalau gula buatan kayak perisa-perisa makanan itu tuh perlu dibatasi. Nah, kalau garam tuh biasanya terdapat di bumbu dapur nggak sih? Ya kan? Nah, garam itu adalah mineral yang paling penting untuk tubuh kita. Tapi, konsumsi garam yang berlebihan dapat menyebabkan resiko-resiko pada penyakit lainnya. Kayak misalnya stroke, terus penyakit jantung, juga hipertensi. Nah, rekomendasi asupan garam per hari itu nggak lebih dari 5 gram. 5 gram itu 1 sendok teh. Jadi, jangan kebanyakan makan garam gitu untuk orang dewasa ya. Nah, sebaiknya mengurangi konsumsi makanan yang tinggi garam. Kayak pokoknya apa aja yang garamnya tinggi di atas 5 gram jangan dimakan gitu. Garam alami itu terbuat dari makan makanan segar dan sayuran. Itu tuh boleh untuk tidak dibatasi, tapi tuh dikira-kira juga gitu ya. Nah, secara umum kuncinya adalah kita bagaimana membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan dan minuman tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Paham? Ada yang mau Naswa tanyain? Berarti kalau kita berlebihan mengkonsumsinya jadi penyakit. Iya, jadi penyakit. Kayak misalnya kalau kebanyakan makan garam pasti kena diabetes. Kalau misalnya kebanyakan makan garam pasti kita kena hipertensi. Nah, kalau misalnya kedikitan juga nggak boleh. Nanti stamina di tubuh juga nggak baik kan. Nanti juga sakit-sakit lagi gitu. Jadi harus seimbang. Kalau kebanyakan gula itu juga diabetes, penyakit gula basah dan yang lainnya. Nah, itu tuh bisa kayak gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Udah paham? Oke, kalau gitu biarkan kakak yang bertanya ya. Apa sih yang Naswa dapatkan dari edukasi ini? Ya gitu,
sama garam kita kan untuk kesehatan kita juga. Ya, oke, benar. Baik, saya sudahi pemberian edukasi ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.